Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri yang Ustaz banggakan, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dan taufiknya mengumpulkan kita bersama di masjid ini dalam rangka untuk bisa talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang kita kerjakan saat ini sebagai limpahan atau sumber pahala bagi kita semua. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, para santri rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab kita sifat-sifat hambanya Ar-Rahman. Di pertemuan lalu kita sudah membahas berapa sifat? Ada yang masih ingat? Sifat yang pertama itu apa? Fadhal? Siapa yang ingat? Ayo buka catatannya. Ada yang ingat? Berapa santri di sini, Mas? Apa? 30. Berapa? 35. Dari 35 santri, silahkan. Satu orang. Sebutkan sifat-sifat dari hambanya Ar-Rahman yang sudah Ustaz jelaskan di pertemuan yang lalu. Mas, antum, apa itu? Oke. Apa? Salat malam. Kalau malam mereka tidak hanya tidur tapi salat malam. Selain itu, fadhal. Apa? Apa, Mas? Apa? Tadi? Antum? Silakan. Ayo. Tadi apa? Coba Ustaz. Antum, Mas, fadhal. Iya. Apa kemarin? Ayo, murojaah dulu. Kalau enggak murojaah hilang semua ilmunya nanti. Fadhal, Mas. Apa? Qailulah. Insyaallah. Bagus, sudah berani walaupun tidak tepat. Yang lain, Tolha. Mana Tolha? Angkat tangan. Baik. Apa Tolha kemarin? Ayo. Yang pertama, tenang dalam berjalan dan tawadhu, tidak sombong. Yang pertama. Yang kedua, menjaga sholat, ya kan? Menjaga sholat dan juga melakukan sholat malam. Yang ketiga, takut akan azab neraka, tidak menjadikan azab neraka sebagai bahan candaan. Yang keempat, pertengahan dalam menafkahkan harta antara boros dan pelit. Tuh, 4. Ini kan? 4. Kita lanjutkan ya sekarang. Sekarang sifat yang kelima, judulnya adalah jauh dari dosa-dosa besar. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-69 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana."
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 dosa besar. Ada berapa? 3. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan mereka hambanya Ar-Rahman adalah orang yang tidak menyeru bersama Allah ada sesembahan lainnya. Artinya mereka hanya menyeru, berdoa, beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak beribadah kepada kuburan, tidak meminta kepada penunggu laut, tidak berdoa kepada penunggu sawah, tidak berdoa kepada pohon yang besar, tidak. Ketergantungan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka adalah pegawai, bekerja dan mempunyai pekerjaan yang tetap, akan tetapi tawakalnya mereka bukan hanya kepada pekerjaan, akan tetapi tawakal mereka kepada Allah. Mereka berdagang, iya berdagang, bekerja, bertani. Mereka bertawakalnya kepada siapa, Mas? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada sebab, bukan kepada pekerjaan, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masalah tauhid, para ikhwah sekalian. Masalah apa? Tauhid. Dan masalah tauhid itu luas sekali ya ikhwah. Ketergantungan hati, kepasrahan hati, bukan hanya masalah beribadah hanya kepada Allah. Dan penduduk Palestina, Masya Allah, sudah mengajarkan kepada kita betapa besar tauhid mereka. Walaupun musibah yang mereka alami besar, tapi mereka tidak menggadaikan agama. Mereka tetap kokoh berpegang kepada agama mereka. Mereka dengan mudahnya merelakan apa yang mereka miliki ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterikatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Dan inilah sifat ibadur Rahman, tidak menyeru siapapun bersama Allah. Mereka hanya menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadi hambanya dunia. Siapa mereka hambanya dunia? Orang yang obsesinya, tujuan utama mereka hidup, bagaimana cara mencari dunia sebanyak-banyaknya, sehingga menghalalkan segala macam cara, tidak peduli apakah halal ataupun haram, diterjang semuanya. Ini sifat yang pertama, atau dosa besar yang pertama yang mereka hindari adalah mereka tidak terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, dosa besar berikutnya yang mereka hindari adalah wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Apa, Mas? Mereka sangat menjaga diri dari pembunuhan, tidak mudah menumpahkan darah. Tidak apa? Mudah menumpahkan darah. Mereka hanya mau menumpahkan darah seseorang karena 3 alasan. Ini diantaranya, walaupun di sana ada yang lainnya. Nanti akan jelaskan satu persatu ya. Kemudian dosa berikutnya yang mereka hindari adalah perzinahan. Wala yasnun, mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut 3 tadi, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, akan mendapatkan azab yang berlipat ganda di hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal di dalam neraka, di dalam azab tersebut dalam keadaan terhina, bukan keadaan mulia, bukan. Nah, ini. Para ahlu tafsir diantaranya adalah At-Tahir Ibnu Ashur
Allah menyebutkan 3 dosa ini. Kenapa? Kita tahu kalau surat Al-Furqan, surat apa? Al-Furqan itu surat Makkiyah. Surat yang turun di Mekah, surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah kemana, Mas? Ke Madinah. Artinya ketika itu kaum muslimin sedang hidup bersama masyarakat yang berbuat kesyirikan. Dan dosa tadi yang 3 ini itu rata-rata ada dalam masyarakat yang berbuat kesyirikan. Apa tadi? Pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembunuhan, yang ketiga perzinahan. Dan kita lihat kenyataan, misalkan negara A, inisial ya, negara A, negara yang mayoritas penduduknya beragama K, banyak sekali kasus pembunuhan dan juga banyak kasus perzinahan. Negara C adalah negara yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kasus pembunuhan kurang, tapi kasus perzinahan banyak. Dan seterusnya. Dan 3 dosa besar ini adalah dosa yang rata-rata terjadi di masyarakat yang gandrung dengan kesyirikan. Adapun Syekh Sa'di menyebutkan kenapa dosa besar ini disebutkan, karena ini adalah induk dosa besar. Yang pertama, kesyirikan ini melambangkan rusaknya agama. Adapun pembunuhan adalah melambangkan rusaknya badan, dan perzinahan adalah lambang rusaknya kehormatan. Apa tadi? Kalau kesyirikan itu yang rusak agamanya, kalau pembunuhan yang rusak jasadnya, badannya, adapun perzinahan yang rusak adalah apa? Kehormatan. Masyarakat yang tersebar di dalamnya perzinahan adalah masyarakat yang tidak punya kehormatan. Baik, tadi kesyirikan sudah saya jelaskan. Adapun perzinahan atau pembunuhan, sekarang pembunuhan terlebih dahulu. Dosa ini kaitannya dengan hak kepada sesama manusia. Yang tadi kesyirikan itu kaitannya dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang meninggal kok belum bertaubat dari kesyirikan, padahal ketika hidup dia melakukan dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuni. Ini adik-adik perlu catat, perlu perhatikan. Seorang yang berbuat kesyirikan dan ketika meninggal belum bertaubat, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengharamkan surga baginya. Ini dosa kesyirikan, dosa yang sangat besar sekali. Sampai-sampai Allah yang sifatnya Maha Rahman, Maha Rahim tidak akan mengampuninya. Kenapa? Karena haknya dilanggar dengan pelanggaran yang sangat besar. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Padahal wa qala al-Masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Isa bin Maryam mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah saja, dialah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan bagi dia surga. Kalau diharamkan bagi dia surga, kembalinya kemana? Kemana, Mas? Kemana? Kemana? Iya, benar sekali. Jangan ragu-ragu. Karena di akhirat hanya ada 2 tempat. Apa itu? Surga dan neraka. Kalau Allah haramkan ke surga, ya otomatis dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wa ma'wahun nar,
tempat kembalinya adalah neraka. Wa malil zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang yang kafir ini satu orang penolong pun. Ini bahaya dari kesyirikan. Sekarang pembunuhan. Dan hukum asal dari membunuh ini adalah haram, Mas. Dan dosa membunuh itu sangat besar sekali, Mas. Sangat besar sekali. Jangan dianggap remeh. Di dunia kaitannya dengan haknya si pembunuh dan haknya keluarga yang ditinggalkan. Antum berdosa kepada mereka semua. Apalagi yang dibunuh adalah misalkan kepala rumah tangga atau orang yang disayangi. Kepala rumah tangga menanggung rizki atau menanggung nafkah semua keluarga. Ketika si pembunuh ini membunuh orang tersebut, maka terlunta-luntalah mereka anggota keluarga itu. Dosa terhadap semua anggota keluarga. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli mu'min bi ghairi haqqin. Hilangnya dunia ini yang dipenuhi dengan gedung yang megah, mobil yang mewah, pemandangan yang indah, ternyata di sisi Allah itu lebih ringan dibandingkan hilangnya nyawa seorang mukmin tanpa hak yang benar. Ustadz, apakah ada alasan yang benar yang diperbolehkan untuk seorang ditumpahkan darahnya, seorang dihilangkan nyawanya? Ada alasan yang benar. Apa itu? Disebutkan oleh Imam Nawawi, hadisnya dalam Arba'in Nawawiyah. Apa itu? La yahillu damru'um mu'min atau muslim illa bi ihdas salat. Apa pertama? As-sayyibuz zani. Kemudian nafsu bin nafsi. Yang ketiga, tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Tidak boleh darah seorang mukmin yang telah bersaksi kalau tidak ada ilah yang benar kecuali Allah, Muhammad adalah Rasulullah, kecuali dengan 3 alasan. Yang pertama adalah sayyibuz zani, orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah, dia kok berzina. Kemudian karena ada pembunuhan, dia membunuh dengan sengaja. Yang ketiga, dia murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Setelah dimintai tobat kok tidak bertobat, dijelaskan bahaya murtad apa, tidak kembali ke dalam agama Islam, ya sudah. Seandainya ada daulah Islam atau negara Islam, maka hukumannya adalah dibunuh. Supaya apa? Supaya menjaga agama orang-orang, sehingga orang-orang itu tidak membuat agama sebagai bahan permainan. Murtad mlebu maning, keluar masuk agama, enggak seperti itu. Jadi agama itu dijaga benar-benar. Nah, ini perbuatan zina itu atau pembunuhan ini luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-93 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja. Dengan cara, Mas, sengaja. Apakah ada seorang membunuh dengan tidak sengaja? Ada enggak? Ada. Contohnya apa? Nah, naik motor, jebret, waduh, nabrak, mati. Sengaja enggak itu? Tidak sengaja seperti itu. Tapi yang sengaja memang dia niat sudah bawa pisau, ada orang yang ditusuk, sengaja itu namanya. Fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada orang tersebut. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu adaban 'azima, dan Allah siapkan untuk pembunuh tadi dengan azab yang besar. Maka ya ikhwah sekalian, para santri rahimani wa rahimakumullah, hati-hati jangan sampai menumpahkan darah seorang mukmin. Dibuli, ngambek, ke dapur ngambil pisau,
yang boleh lagi tidur, cungi pisau gitu kan. Jangan gitu. Hati-hati. Hati-hati. Itu bukan alasan yang benar untuk menumpahkan darah teman. Dan terkadang ajib ya ikhwah. Di masyarakat itu ya, kalau kita melihat media sosial atau berita-berita, ada yang ditagih utang, nggak terima, bunuh yang nagih utang. Ada nggak seperti itu? Ada. Ada yang dihina, dibully, kemudian membunuh orang yang menghinanya karena nggak terima. Ada nggak? Ada. Masalah bola, supporter, ya, supporter ini The Jackmania misalkan, mana arah Jakarta, atau sama yang lain, tanding kalah nggak terima, langsung anarkis. Apa anarkis? Membuat kerusuhan, membunuh supporter yang lain. Naudzubillah. Buruk seperti ini, ikhwah. Ada masalah sekolah, cuma disalib, naik motor salib. Sekolah lain itu tawuran, bawa pedang, bawa golok, mati. Itu banyak sih seperti ini, banyak. Apalagi di daerah sana ya, Bogor sana. Mana dari Bogor sini ada enggak? Yang sering terjadi tawuran mana? Enggak sedikit yang mati kan, luka, patah tangannya, sobek, perutnya kebelah. Naudzubillah ya Allah. Ini alasan-alasan yang remeh sekali. Harusnya kita yang sudah ngaji ini jangan sampai terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Tahan emosinya. Siapa orang yang kuat itu, Mas? Orang yang kuat itu siapa? Kata Nabi SAW apa? Laisa syadidu bisur'ah. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang kuat itu bukan orang yang jago gulat, jago tinju, jago MMA, bukan. Yang kuat siapa? Alladzi yamliku nafsahu, yang bisa mengontrol diri ketika marah. Karena apa? Orang ketika marah pengennya iya enggak, Mas? Antum ketika marah apa pengennya? Gitu kan? Mati kok. Enggak, dia bisa mengontrol diri sendiri. Jangan sampai mulutnya mengucapkan hal yang tidak benar, mencaci. Dasar keluar. Tangannya enggak mukul. Kakinya nendang. Bukan, itu bukan orang yang kuat, itu orang yang lemah. Kalau ya orang melampiaskan semua kemarahannya, itu orang yang lemah, tidak mampu untuk mengontrol diri. Ini yang kedua, dosa pembunuhan besar. Kemudian yang ketiga adalah dosa perzinahan. Dosa apa, Mas? Perzinahan. Dan ini induknya fahisyah, perbuatan yang keji. Dan agama kita mengharamkan semua umat Islam selama dia agamanya Islam tidak hidup di hutan kayak Tarsan misal. Pasti mereka tahu kalau zina adalah haram. Ijma kesepakatan semua orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam kok berpendapat zina itu halal, misal kemarin beberapa tahun yang lalu ada yang berpendapat seperti itu sudah khawatir dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Dia mengingkari ayat Al-Quran, menyelisih ijma kaum muslimin. Perhatikan ayat larangan dalam berzina, ikhwah. Allah mengatakan wala taqrabus zina. Hafal semua kan? Harus hafal. Hafal. Antum berumur naik nanti kelas 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Banyak fitnah yang antum hadapi. Banyak fitnah, terutama fitnah syahwat. Iya enggak, ikhwah? Syubhat ada, fitnah syahwat juga ada. Yang antum harus hafal dan renungi adalah wala taqrabus zina. Apalagi yang ganteng-ganteng ini. Yang ganteng. Ada cewek yang deketi. Langsung ingat wala taqrabus zina. Jangan kalian dekati zina ini. Mendekati itu perlahan-lahan, ikhwah. Perlahan-lahan, selangkah demi selangkah. Karena tidak ada perzinahan kecuali dengan dibukakan pintu sedikit demi sedikit.
Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya karena perzinahan itu adalah sebuah perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan sejelek-jelek cara. Agama kita sudah Masya Allah menghalalkan pernikahan, menghasung untuk seorang yang bujang, yang sudah mampu untuk menikah, segera menikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, tapi antum masih SMP sayangnya, ya kan? Masih SMP. Barang siapa yang mampu untuk menanggung biaya pernikahan, falyatazawwaj, hendaknya menikah. Ini guru-guru antum yang masih jomblo itu. Ada berapa sini guru yang masih jomblo, Pak? 4 ya. Falyatazawwaj, hendaknya mereka menikah sehingga terbebas dari perzinahan seperti ini. Dan Masya Allah ya sekalian, kita kalau melihat syariat Islam ini benar-benar menutup pintu perzinahan dengan rapat. Banyak syariat-syariat yang memutus rantai perzinahan ini. Misalkan saya sebutkan beberapa di sini, Pak. Yang pertama, larangan untuk berkholwat. Apa? Larangan untuk berkholwat. Apa itu berkholwat? Berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Boncengan, ini kan, dengan lawan jenis di bawah pohon beringin malam-malam, ya kan? Tiba-tiba lawan jenis jadi kunti ya gitu. Enggak, canda. Atau kemana aja Allah haramkan. Nabi SAW mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzi mahramin atau dzu mahramin. Jangan sesekali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali harus ada mahramnya. Kalau berduaan illa wa salisuhuma syaitan, kecuali yang ketiganya adalah setan yang membisiki, ayo lihat, ayo berbicara, ayo dirayu, ayo terima rayuannya, ayo terima ajakannya, ayo diajak. Iya kan? Syaitan. Setan. Nah ini agama kita melarang. Disinilah pacaran itu tidak diperbolehkan. Pacaran tidak diperbolehkan. Kenapa? Biasanya mereka kholwat, berdua-dua. Ini pertama. Kemudian ada larangan bagi perempuan untuk menampakkan perhiasannya. Apa Mas? Larangan bagi seorang perempuan menampakkan perhiasan. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka para perempuan menampakkan perhiasan-perhiasan mereka selain kepada mahramnya. Maksudnya menampakkan anting-antingnya, menampakkan kalungnya, menampakkan gelangnya, menampakkan gelang kakinya, ataupun menampakkan anggota tubuh yang ada perhiasannya. Kepada siapa? Kepada laki-laki yang bukan mahram. Kenapa? Membangkitkan syahwat laki-laki. Itu aja tidak diperbolehkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Larangan bagi perempuan untuk keluar rumah dengan memakai minyak wangi. Kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan ini biasanya atau menggambarkan tentang laki-laki, otaknya laki-laki itu ada di hidung. Maksudnya apa? Ketika mencium aroma tertentu yang membangkitkan syahwatnya, itu bisa tergerak syahwatnya laki-laki. Makanya perempuan itu dilarang untuk memakai minyak wangi ketika keluar dari rumah. Mereka boleh memakai minyak wangi kapan? Di dalam rumah, ketika di hadapan suami ataupun di hadapan para mahramnya. Adapun ketika keluar tidak memakai minyak wangi. Bukan berarti mereka tidak menjaga aroma tubuh. Karena di sana ada bahan-bahan tertentu yang tidak menimbulkan aroma wangi tetapi bisa menghilangkan aroma tubuh yang tidak sedap. Itu dipakai tidak masalah. Ini yang ketiga ya kan, menutup pintu perzinahan. Kemudian contohnya juga syariat kita mengatakan perintah untuk menundukkan pandangan. Ikhwas sekalian. Perintah apa? Menundukkan pandangan, tidak mengumbar pandangan melihat apa saja yang pengen dilihat, tidak.
Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin untuk mereka apa? Menundukkan pandangan, Mas. Antum kalau melihat auratnya perempuan tundukkan. Melihat perempuan tundukkan pandangannya, bukan dilihatin. Cantik ya. Eman-eman kalau enggak dilihat. Jangan seperti itu. Ya kan? Bagi perempuan juga seperti itu. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada para perempuan, kaum mukminat, hendaknya mereka menundukkan pandangan. Dan ini adalah langkah syariat untuk menutup pintu perzinahan juga. Kemudian juga syariat kita mempermudah pernikahan dengan mengatakan orang atau perempuan yang paling berkah adalah perempuan yang paling ringan maharnya, tidak membebani sang laki-laki yang ingin menikah, gampang menikah. Kemudian juga misalkan memberi ancaman yang keras bagi orang yang sudah melakukan perzinahan. Dengan apa? Cambuk bagi yang masih jomblo. Cambuk 100 kali. Nyambuknya bukan di dalam kamar, tapi ditaruh di tempat yang terbuka, bisa dilihat oleh semua orang, sehingga bisa dijadikan bahan pelajaran. Nih kalau berzina kamu akan seperti ini, cambuk, ceprot, ceprot, ceprot. Nggak boleh kasihan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kasihan sama orang itu, walaupun dia meronta-ronta kesakitan, terus cambuk ataupun dirajam, sehingga orang yang melihat akan berpikir, kalau berzina itu akibatnya seperti ini ya, dirajam sampai mati, ataupun dicambuk kalau dia masih bujang, belum menikah. Dan juga di antara langkah syariat dalam menutup pintu perzinahan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit yang mengerikan bagi siapa? Bagi orang yang hobi berzina. Penyakit apa itu, Mas? HIV. Penyakit HIV. Yang konon belum ada obatnya. HIV, raja singa, apalagi. Pokoknya penyakit-penyakit lainnya lah. Itu penyakit yang nampak. Belum penyakit hati. Buta hatinya. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dicabut rasa malunya. Dan ini nyata, ikhwah. Orang kalau sudah hobi berzina, akan Allah cabut rasa malunya. Bahkan seorang perempuan kalau hobi berzina tidak malu mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh di hadapan umum. Padahal harusnya perempuan itu tempatnya malu. Tapi ketika dia sudah terjerumus dalam dosa perzinahan ini, naudzubillah, Allah cabut rasa malunya sehingga ngomongnya itu kasar. Latahnya kasar. Latahnya apakah? Kasar dan jorok. Padahal dulu ketika pernikahan, walaupun ganti-ganti pasangan, tapi itu sah. Tidak ada penyakit seperti ini. Contohnya misalkan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu pernah menikah 70 orang perempuan. Karena maksudnya ya 4 istrinya 4 terus, tapi nikah cerai. Tapi tidak ada penyakit seperti yang terjadi seperti ini. Sekarang ada HIV, ada macam-macam, tidak ada. Kenapa? Karena yang mereka tempuh itu halal. Ada akad terlebih dahulu, walaupun diceraikan setelah itu. Dan bahaya lagi, Mas, para sekalian, orang yang melakukan perzinahan ini, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang ini bahaya, Mas. Idza zana rajul kharaja minhul imanu fakana alaihi kadzullati fa idza aqla'a raja ilaihil iman. Ketika seorang itu berzina, maka iman itu akan keluar. Iman itu akan keluar dari dalam dirinya. Fakana alaihi kadzullah, seperti naungan di atasnya. Kalau dia taubat dari perzinahan, maka iman itu akan kembali. Artinya kalau tidak taubat, iman itu tidak akan kembali. Bahaya apa tidak, Mas? Banyak sekali orang yang hobi berzina, itu Allah tutup usianya dengan su'ul
khotimah. Ya enggak Mas? Banyak berita seperti itu. Sedang berzina meninggal, sedang berzina terjadi gempa bumi, akhirnya dia meninggal bersama pasangan zinanya di dalam kamar. Naudzubillah. Dan ini bahaya besar perzinahan ini Mas. Ketika di masyarakat tersebut sudah marak perbuatan perzinahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaf'al dzalika yalqa asama." Barang siapa yang melakukan hal tersebut, dia akan mendapatkan dosa dan azab. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan bagi dia azab dan dia akan kekal di dalam azab tersebut dalam keadaan terhina. Yang kekal adalah dosa syirik. Adapun dosa selain syirik, maka tetap masih ada kemungkinan Allah akan ampuni. Tetap ada kemungkinan. Tapi juga besar kemungkinan Allah tidak akan ampuni. Wallahu ta'ala alam. Tapi bagi siapa yang bertaubat, Allah Maha Pengampun. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang tobat setelah melakukan perbuatan tadi, dia pernah berbuat kesyirikan, dia tobat, dia pernah membunuh, dia tobat, dia pernah berzina, dia tobat, dia menyesal, dia bertekad untuk tidak kembali melakukan hal tersebut, kemudian dia beriman dengan iman yang benar. Kemudian wa amila amalan sholihan, setelah itu dia memperbanyak amal sholih, faulaika, maka mereka lah Allah akan ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Di sini ada dua tafsiran dari para ulama mengatakan, yang pertama, pendapat pertama, Allah akan ganti kebiasaan buruk mereka dengan kebiasaan kebaikan. Yang tadinya waktunya untuk maksiat, sekarang setelah tobat waktunya untuk ketaatan ataupun hal yang berguna lainnya. Ataupun pendapat yang kedua, keburukan mereka yang dicatat oleh malaikat diganti dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai jam berapa Pak Eri? Sampai Isya. Kenapa? 5 menit lagi. Baik. Kemudian sifat berikutnya, ini sifat yang keenam. Sifat yang keenam dari sifat hambanya Ar-Rahman. Mereka adalah orang yang jauh dari majelis kemungkaran dan kebatilan. Oh Mas? Mereka adalah orang yang jauh dari majelis kemungkaran dan kebatilan. Kita baca ayatnya, ayat yang ke-72. Allah mengatakan, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lahwi marru kirama. Dan mereka adalah orang yang tidak menghadiri majelis-majelis kebatilan. Kalau dalam terjemahan Al-Quran terjemahan dikatakan mereka tidak bersaksi dengan persaksian yang palsu. Ini salah satunya. Salah satu contoh dari tafsirannya. Wa idza maru billah, tapi ketika mereka kok tidak sengaja melewati hal-hal yang lahun, majelis kebatilan tersebut, lewat tidak sengaja, mereka lewat yang mulia, tidak mampir, tidak terikat hatinya dalam majelis tersebut, tidak, mereka langsung pergi. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sifat hamba Ar-Rahman itu selektif dalam menghadiri sebuah acara. Apa? Selektif. Karena mereka hidup di masyarakat yang heterogen, tidak semuanya taat, ya kan? Pasti ada orang-orang yang tidak taat atau orang-orang yang rusak agamanya. Jangan sampai ia menghadiri sebuah acara yang penuh dengan kemaksiatan ataupun kesyirikan. Ia tidak rela dan tidak senang ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan di acara tersebut. Misalkan ada acara persembahan kepada dewa ini, kok dia hadir? Wah, ini bukan sifatnya hamba Ar-Rahman, bukan. Ada
agama tertentu sedang mengadakan upacara-upacara keagamaan mereka, nyembelih sapi misalkan, atau menyajikan berbagai macam hidangan. Kalau ada orang Islam melihat menjadikan itu sebagai bahan hiburan, itu juga salah. Ini bukan sifatnya hamba ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari acara-acara kebatilan. Mereka tidak akan rela ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan, dan mereka tidak akan rela, tidak akan nyaman ketika Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Dan ini sikap yang seperti ini, kenapa? Karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyad hubbal lillah. Orang-orang beriman sifatnya adalah mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Sehingga mereka tidak rela kalau melihat Allah Tabaraka wa ta'ala disekutukan ataupun dimaksiati dalam sebuah majelis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena sudah isya ya, wah, kita cukupkan pengajian kita kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang. Sedikit demi sedikit, yang penting kita belajar. Yang penting antum juga yang sudah mencatat pengajian itu dibaca sekali atau 2 kali ya, wah. Pulang dari sini dibaca sekali. Kalau mau ngaji dibuka kembali. Misalkan sekarang ngaji sama Ustaz Febri, yang kemarin dibuka kembali dibaca. Oh, sekarang ngaji sama Ustaz Lukman, yang catatan kemarin dibaca kembali sebelum hadir. Itu sangat membantu sekali dalam merefresh ingatan kita, merefresh ilmu kita. Tip. Sebelum diakhiri, ada beberapa pertanyaan. Apa? Oke. Orang yang membunuh dengan sengaja itu tidak keluar dari agama Islam, masih disebut dengan seorang muslim. Dan para ulama tafsir mengatakan wayah lutfihi atau fajazauhu, balasannya adalah kekal di dalamnya, itu sangat dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga mirip dengan kekal. Yang kekal itu hanyalah dosa kesyirikan. Dan kaidah Ahlussunnah mengatakan semua dosa selain kesyirikan itu di bawah masyiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pembunuhan ini saking besarnya dosa sampai dikatakan kekal di dalam neraka, tapi yang dimaksud adalah kekalnya itu dalam jangka waktu yang sangat lama sekali, hingga mirip dengan kekal. Mirip dengan kekal. Tetap suatu saat orang yang ada dalam hatinya sebiji zarah dari keimanan, walaupun kecil, itu akan dikeluarkan dari dalam neraka, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayang dari dalam neraka, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu setelah lama sekali, mirip dengan kekal. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, saya mau tanya ya pada Pak Santri. Tadi disebutkan ada 3 dosa besar yang dijauhi oleh hambanya Ar-Rahman. Sebutkan dosa itu. Fadhol, antum. Itu. Menjauhi kesyirikan. Terus yang kedua? Apa? Tidak membunuh tanpa alasan yang benar. Yang ketiga, tidak berzina. Oke. Tadi saya sebutkan bahaya dari perbuatan kesyirikan. Apa itu? Antum, baju apa itu namanya? Warna apa itu? Antum, Mas. Bahaya kesyirikan itu apa? Kenapa? Akan merusak agama. Baik. Apa bahaya kesyirikan ketika seorang tidak bertaubat sampai dia meninggal? Mas, fadhol. Iya, antum yang noleh. Apa itu?
Kenapa? Apa? Apa? Ke yang jelas, coba angkat suaranya. Kekal, akan kekal di dalam neraka. Allah haramkan surga. Taib. Apa bahaya dari dosa membunuh? Antum? Ya, yang pegang peci barusan. Iya, tepat sekali. Apa Mas? Kenapa kalau ditanya otomatis kepalanya jadi gatel? Nah, terkurur gitu ya. Apa ayo? Bahaya dari dosa membunuh. Apa? Siapa yang membantu? Ada yang tahu? Apa bahaya dosa membunuh? Ada yang tahu? Betul? Kenapa? Merusak badan. Ya udah, masya Allah. Apa ancaman yang Allah berikan kepada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja? Apa Mas? Apa? Masuk neraka dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Allah murka, Allah melaknatnya, siapkan adab yang besar bagi orang tersebut. Dosa yang terakhir tadi apa? Berzina. Apa hukum berzina? Haram. Sebutkan beberapa syariat yang menutup pintu perzinahan. Tadi saya sebutkan beberapa ya, ada 7 kalau nggak salah. 7 syariat yang menutup pintu perzinahan. Apa Mas? Menundukkan pandangan, masya Allah. Yang lain silakan. Siapa? Silakan. Larangan berkholwat. Apa itu berkholwat? Berdua-duaan dengan lawan jenis ya, bukan sesama jenis ya. Oke. Terus yang ketiga, ada lagi? Apa Mas? Apa? Menunjukkan apa? Gigi? Kenapa? Tidak boleh bagi perempuan untuk memperlihatkan, menunjukkan perhiasannya. Tapi satu lagi? Apa, Mas? Taib, barakallahu fikum. Tidak boleh seorang perempuan kalau keluar rumah memakai minyak wangi. Masya Allah, pintar-pintar semua ya santri-santri SIP ini, luar biasa. Barakallahu fikum, semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup pengajian kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.